Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismaya Fitriani dari tim 3 ICT. Di sini kami akan membuat media pembelajaran menggunakan app Inventor mengenai materi usaha dan energi. Langsung saja kita mulai. Ini udah dibuka proyeknya. Di sini saya akan membuat menu utama terlebih dahulu. Yang pertama, klik layout ya. Kemudian pilih vertical arrangement. Letakkan di layar sini. Kemudian kita atur ukurannya 100%. Kemudian tinggi lebarnya juga 100%. Sudah. Dan background colornya none. Kemudian kita kasih gambar juga untuk background belakangnya. Gambarnya udah kita buat udah didesain menggunakan PPT. Jadi tinggal pilih filenya dan upload ya. Nah, ini untuk gambarnya. Selanjutnya kita pilih, ini ada horizontal. Klik di atas sini. Atur ketinggiannya 20%. Ini ya, filteran gak apa-apa. Kemudian kita background colornya non lagi, biar transparan. Selanjutnya untuk button-buttonnya, karena di sini ada 6 button, kita menggunakan ini table arrangement. Klik, tarik and drop di sini. Nah, selanjutnya kita atur kolomnya itu 5, row-nya 5 juga. Tingginya kita atur 80% karena tadi kan yang atasnya sudah 20%, jadi sisanya 80%. Dan width-nya 100% juga. Nah, ini untuk letak tombol-tombolnya. Selanjutnya kita masukkan buttonnya. Kita letakkan di sini 1, karena ada 6 langsung kita buat semua aja. Nah, untuk yang di sininya supaya lebih rapi, tabel di sini kita hilangkan tulisannya, teksnya maksudnya. Kemudian kita atur kan width-nya, tapi width-nya kita atur jadi 10%, 5% saja. Seperti ini. Kemudian ini kita atur ukurannya kita 17, fontnya kita bold, tingginya kita 30%, jangan kelebaran, tapi 15%, dan lebarnya 30%. Seperti ini. Terus bentuknya kita ubah jadi rounded biar ujung-ujungnya bagus, tapi sesuai selera, bisa mau bentuk apa aja. Dan ini kita ganti jadi materi. Kemudian jenis, ini juga jenis tulisannya kita ganti monospace. Dan untuk warna buttonnya bisa diubah juga. Di sini warnanya mau jadi kuning aja ya, orange ya. Selanjutnya untuk text button juga sama,
Sudah jadi, ini menu utamanya, tinggal kita, nah ini, langsung kita klik buttonnya ya. Nah, when button 1, klik, tarik, and drop di sini. Kemudian di sini ada kontrol, open another screen. Nah, kemudian untuk masukkan nama screennya ini ada teks. Kita pilih yang ini. Nah, nanti klikkan di sini. Screen materi itu nanti namanya di screen ini apa, karena di sini belum dibuat. Nanti kita masukkan saja. Kan button 1 itu materi. Jadi kita masukkan materi. Screennya materi. Kemudian untuk button 2 sama lagi. Nah, ini untuk menu utamanya. Nah, untuk mengubah ini, tulisan screen pertama itu bisa diklik di sini. Nih, title, menu utama. Tuh, jadi menu utama. Kita selanjut, ini udah untuk menu utama. Sudah ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat screen dulu. Kemudian dinamakan, kita akan buat video pembelajaran. Video, kita namakan screennya video saja. Video. Nah, ini untuk screen video. Tuh, karena tadi udah tambah screen. Tadi screen pertama itu menu utama. Kemudian ini screen video ya. Ini untuk namanya kita kapitalkan terlebih dahulu. Video. Udah jadi video, jangan video saja. Video pembelajaran. Ini untuk screen video pembelajaran. Tentu saja kita buat layoutnya terlebih dahulu. Kita pilih vertical arrangement. Klik dan drop di sini ya. Seperti biasa, tingginya kita atur 100%. Kemudian lebarnya juga 100%. Kemudian ini background colornya kita ubah jadi non. Seperti ini. Kemudian kita pilih, karena ini video pembelajaran itu akan langsung menghubungkan ke YouTube. Jadi kita pilih ini, web viewer. Kemudian letakkan di sini. Kemudian kita atur ukurannya, tingginya jadi 85%, karena 15%-nya buat tombol di bawah, buat kembali ke menu utama, dan lebarnya fill parent saja. Kemudian home URL-nya itu kita masukkan link video dari YouTube. Kemudian kita klik dulu YouTube-nya. Ini ya, ini udah dibuka linknya. Langsung copy aja, karena nunggu loading agak lama. Kita masukkan ke sini linknya yang sudah di copy. Sudah, nanti kalau pas dibuka di handphone, nanti akan membuka link video yang ada YouTube, nanti akan muncul di sini. Selanjutnya kita bikin klik layout lagi. Kita pilih horizontal arrangement. Nah, di sini taruh di bawah web viewer. Kemudian kita background colornya kita ubah jadi non juga. Tingginya tadi kan 85 web viewernya. Kemudian yang ini sisanya jadi 15%. Untuk lebarnya kita fill parent saja. Selanjutnya kita buat button menu utama di sini.
klik button, tarik, dan letakkan di horizontal arrangement. Di sini kita pilih fontnya bold dan warnanya kita black saja. Kemudian nama buttonnya menu, dan warna teksnya jangan hitam biar kelihatan jadi warna putih. White, warna putih. Karena menyesuaikan jenis teks yang tadi ya. Jenis hurufnya kita ganti jadi monospace juga. Fontnya jadi 17. Kemudian tingginya jadi 8% saja. Dan lebarnya 30%. Kalau ukurannya menyesuaikan saja, mau berapanya. Dan bentuk buttonnya rounded. Nah, ini untuk video pembelajaran. Selanjutnya kita ke blocks untuk mengatur codingnya. Karena tadi ada button 1, kita klik buttonnya. Karena when button 1 klik, tarik and drop di sini. Kemudian kontrol, kita pilih open another screen supaya ketika button satunya diklik itu akan berfungsi, buttonnya akan menghubungkan ke menu utama. Kemudian teksnya masukkan di sini. Ini tuh masukkan nama screen dari menu utamanya itu apa ya? Karena screen menu utama tadi namanya screen 1, jadi tinggal ditulis screen 1. Kita lihat kan di sini tuh screen 1. Ini untuk codingan pada video pembelajaran, cuman mengaktifkan button satunya saja. Kita kembali ke designer. Ini sudah jadi untuk menu video pembelajaran. Selanjutnya kita buat lagi add screen untuk percobaan. Untuk menu percobaan ya. Ini untuk screen percobaan yang sudah dibuat. Biasa kita ubah dulu tampilannya. Tulisan yang di sini percobanya pengen jadi kapital. Di title ya, untuk mengubah tulisan yang di sini itu. Kayaknya ganti percobaan. Nah, untuk percobaan di sini kita akan menghubungkannya ke pad ya. Hampir sama seperti membuat video pembelajaran. Untuk menu percobaan ini kita pilih layout terlebih dahulu. Kita pilih vertical arrangement. Letakkan di sini. Kita atur background colornya non dulu. Kemudian tingginya 100%. Lebarnya juga 100%. Sudah. Kemudian user interface untuk memasukkan web viewer-nya. Klik, letakkan di sini juga. Nah, tingginya kita atur 85% juga. Karena 15%-nya untuk button menu utama dan lebarnya parent saja. Kemudian di sini ada home URL. Itu URL dari percobaan mengenai usaha dan energinya. Kita buka di pad ya. Nah, ini URL-nya, tinggal kopikan. Ini bentar, kita tunggu dulu biar padnya muncul. Mungkin agak lama, jadi langsung saja. Nah, ini. Nanti tampilan ini akan muncul di aplikasinya. Jadi kita tinggal kopikan URL-nya, kemudian kita masukkan kembali di sini di home URL. Copy, pastekan di sini. Sudah. Enter. Nanti di sini akan muncul
tampilan seperti tadi di aplikasinya. Selanjutnya kita akan buat buttonnya. Untuk kembali ke menu utama di layout, kita pilih horizontal arrangement, letakkan di bawah web viewer, kemudian background colornya nonkan, dan tingginya tadi kan kalau web viewernya 85%, berarti yang ini 15%, sisanya supaya 100%. Kemudian ini fill parents untuk lebarnya. Selanjutnya di sini kita akan kasih button. Nah, ini untuk buttonnya tinggal klik, tarik, dan akan di sini. Kita fontnya boldkan dan warna buttonnya kita black. Font size-nya 17. Jenis tulisannya monospace untuk menyamakan. Dan tinggi buttonnya 8% saja. Kemudian lebarnya 30%. Dan bentuk buttonnya rounded. Selanjutnya teksnya kita ganti menu. Dan text colornya kita ganti white supaya kelihatan. Nah, ini untuk button supaya bisa kembali ke menu utama. Ini untuk tampilan pada menu percobaan. Selanjutnya kita akan coding terlebih dahulu. Di sini ya, klik block. Nah, untuk mengaktifkan button 1, tinggal klik buttonnya. Kemudian when button 1 klik, do, melakukan apa? Kita klik control. Di sini selanjutnya open another screen. Selanjutnya untuk memasukkan nama screen-nya menggunakan yang ini, menggunakan teks. Nah, menu utama itu namanya screen 1. Nah, udah enter. Jadi kita sudah mengaktifkan button 1-nya. Jadi nanti ketika kita ngeklik menu button 1 ya, nanti akan menghubungkan ke screen pertama. Kita kembali lagi ke designer. Nah, ini udah untuk menu percobaan. Selanjutnya kita akan buat menu about. Kita ganti namanya about. Kita ini bikin screen baru ya. About. Menu about di sini tuh berisi nama-nama dari tim 3 ICT. Atau bisa diisi apa aja tergantung kemauan pembuatnya. Nah, ini untuk menu about-nya. About-nya kita bisa ganti A-nya di title supaya A-nya capital. Enter. Nah, ini. Setelah ini kita buat layout terlebih dahulu. Kita pilih vertical arrangement. Kita ganti dulu background color-nya. Sebentar. Non ya, background color-nya. Kemudian tingginya 100%, height-nya. Kemudian width-nya 100% juga lebarnya ya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan gambar yang sudah dibuat. Jangan dulu langsung ini aja, pakai layout horizontal arrangement, kemudian background color-nya non, height-nya 85% ya. Kemudian tingginya juga fill parent saja. Kemudian kita masukkan gambarnya. Bisa masukkan gambar atau apa, tapi di sini kita akan masukkan gambar. Masukkan gambar yang sudah didesain di PowerPoint ya. Untuk mendesainnya bisa lewat apa aja, bisa pakai Adobe Illustrator, CorelDRAW ataupun apa. Ini untuk gambarnya sudah ditampilkan. Selanjutnya kita pilih horizontal arrangement lagi untuk letakkan di bawah sini. Di sini untuk meletakkan buttonnya, kita pilih background color-nya non juga. Kemudian tingginya kita atur 15%.
dan width-nya fill parent saja. Selanjutnya kita buat button menu utama di sini, di horizontal arrangement yang kedua ya. Kemudian fontnya, background colornya kita ganti black, fontnya kita boldkan, dan font size-nya kita ganti 17. Untuk jenis tulisannya kita ganti jadi monospace. Tinggi buttonnya kita atur 80% saja, dan untuk lebarnya kita atur 30%. Selanjutnya untuk bentuk dari buttonnya kita ubah jadi rounded, dan nama teks buttonnya jadi menu. Selanjutnya untuk text colornya kita ganti jadi putih supaya kelihatan. Nah, ini untuk buttonnya. Untuk mengaktifkan button, kita lanjut ke menu blocks. Kita klik blocks button 1. When button 1 clicks, letakkan di sini, kemudian pilih control. Kita pilih open another screen supaya ketika button satunya diklik itu akan berfungsi dan menghubungkan ke screen menu utama. Nah, untuk di sini kita tuliskan nama dari screen utamanya, screen 1. Nah, ini untuk udah ya, kita aktifkan button 1 pada menu about. Selanjutnya kita lihat designer lagi. Nah, kita udah buat menu-menunya. Perkenalkan, nama saya Tazkia Amalia Sujah Putri. Di sini saya sebagai anggota dari tim 3 yang akan menjelaskan tutorial pembuatan media pembelajaran berbasis aplikasi Inventor. Nah, ini merupakan tampilan awal dari app Inventor itu sendiri. Kemudian, di sini saya hanya akan menjelaskan pembuatan pada screen menu materi. Nah, kita add screen, kemudian kita beri nama materi. Oke. Oh, karena di sini tadi saya sudah membuatnya, jadi tadi tinggal kita, ini. Nah, ini tampilan awal dari menu yang akan kita buat, yaitu menu materi. Nah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus men-checklist di bagian scrollable. Kenapa? Karena nanti ketika materinya sudah melewati dari kapasitas layar utama yang terlihat, maka akan terlihat scroll di bagian sini. Kemudian, sebelum kita melanjutkan, tadi saya sudah membuat gambar-gambar pendukung yang akan kita gunakan pada Meet App Inventor ini. Di sini saya menggunakan PowerPoint untuk menggunakannya. Yang pertama adalah head screen. Nah, head screen ini saya akan gunakan di bagian atasnya sebagai penanda bahwa ini adalah menu dari materi. Kemudian, untuk desainnya bebas, ini sesuai selera. Kemudian untuk ukurannya, di sini saya menggunakan ukuran landscape dengan lebar 30 in dan tinggi 5 in. Kemudian untuk bagian dari isinya sendiri, yaitu materinya, saya buat menjadi beberapa slide, yaitu tepatnya terdiri dari 14 slide. Nah, ini sudah mencakup semua dari materi usaha dan energi. Terdapat gambar, ilustrasi, persamaan, grafik, dan penjelasan lainnya. Kemudian, untuk semua PowerPoint yang telah saya buat ini, nah untuk desainnya ini bebas, saya simpan menjadi gambar seperti ini. Ini head screen tadi, kemudian ada slide 1 sampai slide 14 yang merupakan materi dari usaha dan energi itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini
pertama-tama kita akan menggunakan layout. Layoutnya kita menggunakan vertical arrangement terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini saya akan menyimpan header, kemudian di bagian bawah bagian materi. Maka kita menggunakan vertical arrangement. Untuk tingginya, saya menggunakan ukuran 60 pixel. Kemudian untuk width-nya, saya menggunakan fill parent. Jadi, fill parent ini dia mengikuti dari layar screen yang digunakan. Karena di sini layarnya HP, berarti nanti dia mengikuti dari lebar layar HP itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya saya menggunakan layout dari, maaf, untuk height-nya juga menggunakan fill parent-nya. Nah, seperti ini. Kemudian saya menggunakan layout horizontal arrangement. Nah, ini saya gunakan untuk menyimpan header-nya dengan width-nya fill parent, kemudian height-nya 60 pixel. Oke. Ini untuk head screen-nya. Kemudian untuk bagian materi saya menggunakan vertical scroll arrangement. Saya simpan di bagian, nah, untuk width-nya seperti biasa fill parent. Kemudian untuk height-nya juga fill parent. Nah, kita ubah satu-satu dari horizontal. Sini kita akan menggunakan image yang tadi telah kita buat di PowerPoint dulu. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sisi ini, karena ini merupakan background dari layout-nya, saya akan menggunakan atau menyimpan button. Kita klik user interface, kemudian drag and drag button-nya. Nah, kita bebas menggunakan atau mengoperasikan button-nya sendiri. Tapi di sini saya akan menggunakan background-nya, kita custom warna. Nah, saya ingin warna sekitar sini. Oke. Nah, karena warnanya hampir sama ya dengan background-nya sendiri. Kemudian tulisannya saya ingin bold, kita tinggal klik saja. Font size-nya tetap, font size-nya saya perbesar menjadi 15. Font type-nya saya ubah menjadi monospace. Kemudian tingginya fill parent. Width-nya saya menggunakan 40, kita coba 60 mungkin ya. Nah, 60. Kemudian di sini saya tidak akan menggunakan image. Untuk shape-nya default. Kemudian untuk teksnya di sini saya menggunakan tanda kurang dari, spasi, dan menu. Nah, jadi ini jika kita ingin kembali ke menu sebelumnya, kita dapat mengklik tombol ini. Nah, kemudian pada layout vertikal, di sini saya akan menggunakan user interface bagian image. Tinggal drag and drag. Nah, untuk jumlah dari image-nya sendiri itu tergantung dari jumlah materinya. Karena saya di sini materinya menggunakan image ya. Terdapat 14 materi, jadi saya menggunakan 14 image. Nah, saya gunakan 3 terlebih dahulu. Nih, kita klik bagian materinya. Kemudian untuk tingginya 360 pixel. Nah, karena itu sudah melewati batas dari layarnya, dia akan muncul scroll bar seperti ini ya.
Kemudian untuk width-nya, fill parent mengikuti dari layarnya. Kemudian di sini saya akan mengupload file. Nah, yang pertama yang akan saya upload adalah slide pertama dari materi yang telah saya buat melalui PowerPoint. Ini dia. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian saya klik Scale Picture to Fit. Jadi dia mengikuti dari layarnya. Nah, seperti ini. Untuk image yang kedua juga sama, kita klik dulu image-nya. Sama ya untuk image 45 sampai 14. Kemudian di sini saya juga akan menggunakan program blocks-nya. Kita klik program blocks-nya. Nah, untuk programnya yang pertama kita klik ini. Akan keluar logik seperti ini. Saya akan menggunakan when button 1 klik, maka dia akan melakukan kita drop and drag. Open another screen. Jadi ketika nanti si tombol satunya diklik, maka dia akan membuka ke screen yang bernama, nah kita masukkan ini. Kemudian kita tulis nama screen-nya yaitu screen menu. Oh, screen 1. Nah, seperti ini. Kita kembali lagi. Nah, ini dia tampilan akhir jika kita sudah memasukkan semua image-nya. Seperti ini. Jadi nanti ketika penggunaannya, kita bisa scroll atas, scroll bawah aja untuk materinya. Dan untuk kembali ke menu, kita bisa mengklik tombol ini. Dimana tadi kita sudah coding blocks-nya. Seperti ini ya. Ketika button 1 diklik, maka dia akan membuka screen lain yang bernama screen 1. Di mana screen 1 ini merupakan menu utama dari media pembelajaran itu. Itulah tutorial dari pembuatan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Priyatna, NIM 11720700063. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial mengenai pembuatan app Inventor, khususnya mengenai kuis. Langsung saja kita buka screen kuisnya. Kemudian di sini kita ubah terlebih dahulu backgroundnya ya. Ini disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita tambahkan di sini di menu layout itu vertical arrangement yang ini ya. Nah, kita masukkan, kemudian ininya kita ubah menjadi center, kemudian ini juga sama, kita ubah menjadi center. Untuk tingginya 40% ya, di sini kita isikan 40. Kemudian untuk width-nya itu kita buat fill parent ya. Nah, kemudian kita masukkan ini untuk soalnya ya, untuk soal pilihan, untuk soal yang akan nanti kita buat. Kemudian untuk labelnya kita buat di sini. Kemudian kita atur di sini untuk width-nya itu di sini 96% ya. Kita oke. Kemudian untuk height-nya otomatis, kemudian teksnya kita hapus ya di sini. Kemudian untuk teks alignment-nya sama center juga ya. Center 1. Nah, ini. Itu untuk label. Kemudian kita masukkan tombol ya. Ini untuk optionnya, untuk pilihan gandanya, ABCD-nya di sini kita rename dulu.
jadi button A. Kemudian di sini kita atur untuk height-nya otomatis, kemudian untuk width-nya itu fill parent ya. Kemudian untuk teksnya kita hapus juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan itu untuk option A, kemudian ini untuk option B-nya. Kita rename di sini. Oke. Kemudian atur juga samakan. Sininya fill parent. Kemudian teksnya dihapus. Sama ya antara option A, option B, option C dan seterusnya. Formatnya sama. Kita buat ini untuk 5 option berarti ya. A, B, C, D, E. Ini fill parent. Kemudian teksnya kita hapus. Satu lagi berarti ini ya. Kita rename button E. Oke. Kita rubah width-nya menjadi fill parent. Kemudian oke. Teksnya kita hapus. Nah, ini yang akan kita isi nanti dengan soal ya. Ini untuk soalnya, kemudian ini untuk option pilihan gandanya. Sekarang kita buat screen hasil di sini ya, untuk nanti melihat skor yang kita peroleh berapa. Nah, ini screen hasil. Untuk screen hasil kita perlu untuk membuat label hasil ya. Kita tambahkan di sini label hasil. Nah, di sini kita tambahkan label hasil. Kemudian kita atur ya. Untuk font size-nya itu kita atur menjadi 35. Kemudian height-nya itu otomatis, width-nya otomatis. Teksnya kita hapus ya. Nah, teksnya kita hapus. Kemudian ini center ya. Nah, seperti itu. Fontnya diboldkan saja. Nanti kalau mau pakai background bisa ya. Silahkan untuk hasil nanti kalau mau pakai background. Kemudian kita masukkan juga label 1 ya. Nah, untuk label 1 kita rename terlebih dahulu sebagai label hasil. Label hasil ya. Kemudian untuk ini biarkan saja. Kita kasih untuk label 2-nya itu fontnya itu mana label 2 ini? Fontnya tetap 14, kemudian height-nya itu 30% di sini kita atur. Kemudian untuk width-nya itu kita otomatis ya. Kemudian untuk left-nya tetap 0 dan untuk teksnya kita hapus ya di sini. Kemudian kita tambahkan button ya. Tombol. Untuk nanti keluar misalkan ya. Untuk buttonnya kita atur font size-nya itu 15 saja. Kemudian hurufnya sans serif ya. Untuk tingginya otomatis dan width-nya juga otomatis. Kemudian untuk teksnya itu kita edit dengan tulisan
selesai ya. Kemudian center, misalkan tulisannya mau warna kuning, pakai kuning di sini ya. Baik ya, untuk hasilnya ininya allegiance horizontal dan vertikalnya kita senterkan juga. Kemudian sudah button, kita akan buat notif ya. Nanti kalau misalkan ingin keluar, maka akan ada notifier ya. Nah, ini untuk desainnya ya, untuk desain dari app inventor yang akan kita buat. Kemudian kita masuk lagi ke screen quiz ya. Kemudian kita akan masuk ke bagian blog. Nah, ini karena waktu kita terbatas, di sini jadi nanti kita akan buat seperti ini ya. Untuk screen-nya. Nah, pertama kita klik variabel ya. Inisial global. Yang ini. Kita akan buat seperti ini ya. Kemudian kita rubah namanya ini menjadi soal. Kemudian kita buat list di sini. Ini make a list. Nah, kemudian kita pilih teks ya. Untuk pemasukan soalnya, pilih bagian ini. Nah, untuk soalnya bisa kita copy ya dari Microsoft Word, atau karena ini waktunya sangat terbatas, kita copy saja dari yang sudah ada di sini ya. Kita akan mempraktekkan yang ini ya. Kita copy dari sini. Jadi cara membuat yang ini tuh seperti ini ya. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini untuk soalnya ya. Untuk soal pilihan gandanya. Nah, kemudian ininya disesuaikan saja. Misalkan soalnya itu ada 10, berarti nanti di sini soalnya ada 10 ya, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9, 10. Bagaimana cara menambah listnya? Klik saja di sini. Kemudian kita drag and drop ya ke sini. Misalkan 10, maka kita buat di sini lagi. Terus tambah. Dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian kita masukkan lagi di sini teks. Biar cepat duplikat saja. Oh, maaf ya. Kita masukkan teks di sini untuk soalnya. Kita bisa duplikat saja biar cepat. Nah, dan seperti itu seterusnya ya, sampai nanti soalnya ada 10 gitu ya. Nanti tinggal di copy saja, dipaste di sini soalnya. Kalau ada 10 berarti di sini buat listnya 10. Nah, kemudian kita harus membuat ini, dihapus dulu ya. Nah, kita akan membuat ini ya untuk optionnya. Berarti untuk optionnya kita harus membuat sama seperti ini. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita klik dulu variabel, kemudian kita masukkan di sini inisial globalnya. Kemudian kita rubah namanya di sini ya, menjadi option A. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik list ya. List, kemudian make a list, buat list. Ini untuk jawabannya gitu ya. Berarti ini kan option A ya, ini option A. Berarti A itu kan ada 10 ya, karena ada 10 nomor. Berarti kita masukkan kunci jawabannya di sini. Kita masukkan pilihan optionnya di sini. Misalkan A kan ada 10, kita masukkan di sini ya. Misalkan kemudian kita masuk ke teks. Nah, gini ya. Nah, kemudian kita masukkan yang A semuanya ya. Dari 1 soal sampai ke soal yang ke-10,
yang A-nya kita masukkan di inisial global option A. Jadi ini tuh pilihan jawaban yang A semuanya ya, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 semuanya A di sini. Misal di sini ya 50 joule. Kita copy saja. Kita paste di sini. Kemudian untuk menambah list sama juga seperti tadi caranya, tinggal diklik bagian ini. Kemudian di sini ya item. Nah, tambahkan item. Begitu seterusnya. Kemudian ini juga sama untuk menambahkan jawaban A-nya. Option A-nya kita tarik dari teks ke sini ya, seperti ini. Terus seperti itu, kemudian kita masukkan option A-nya. Baik ya, jadi seperti itu. Ini untuk membuat option A. Jadi nanti tinggal klik variabel, kemudian pilih inisial global, kemudian rubah option A ya, menjadi option A, ganti namanya. Kemudian nanti klik list, make list, kemudian klik teks di sini, tambahkan ke bagian make listnya. Yang ini ya, buat list. Sesuai dengan jumlah optionnya. Berarti kan option A ada 10, berarti nanti dibuat 10 ya, ini juga ada 10. Itu untuk membuat option A seperti ini ya. Karena waktu kita terbatas ya. Kita lanjutkan, ini dihapus dulu. Nah, untuk membuat option B-nya tinggal di copy saja ya. Nanti dirubah ininya menjadi option B seperti itu. Kemudian nanti jawabannya dirubah yang B semuanya, berarti dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10. Untuk yang C-nya juga sama, tinggal diduplikat saja. Cara menduplikatnya gampang, tinggal diklik bagian ininya, kemudian duplikat ya, seperti itu. Nanti tinggal dirubah-rubah ininya, option C gitu ya. Ininya berarti option yang C saja dari nomor 1 sampai nomor 10. Seperti itu ya. Itu untuk membuat optionnya. Ini hapus saja ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah membuat option, berarti kita akan membuat kunci jawaban. Ini juga sama ya. Kita tinggal klik variabel di sini. Nah, klik variabel, kemudian kita masukkan inisial global yang ini. Ya, kita masukkan inisial global. Tarik ke sini. Ganti namanya dengan jawaban. Kemudian klik list. Make a list ya. Nah, ini yang ini. Kemudian teks, yang bagian teks, kemudian kita tambahkan ke sini. Nah, buat sesuai dengan jumlah kunci jawaban. Berarti kunci jawabannya ada 10 karena soalnya ada 10 ya, seperti itu. Nanti kita masukkan di sini. Misalkan nomor 1 itu A, kita tulis di sini A. Untuk menambah biasa ya, klik ini. Kemudian tambahkan item di sini. Nah, seperti itu. Itu untuk membuat kunci jawabannya. Misalkan nomor 1A berarti tulis A. Nomor 2C, tulis di sini C nanti ya. Tinggal diduplikat saja misalkan ini ya. Nah, seperti ini. Begitu seterusnya itu untuk membuat kunci jawabannya. Sekarang kita hapus dulu. Nah, kemudian untuk membuat indeks, jadi soal-soal itu ya punya indeks. Jadi dimulai dari nomor 1 ya di sini, indeks yang pertama berarti ya. Caranya seperti apa? Variabel, indeks global yang ini ya, inisial global. Kemudian nanti rubah namanya menjadi indeks. Nah, setelah itu masuk ke math. Kemudian ini dimasukkan ke bagian yang to yang ini ya. Nah, itu seperti itu. Itu untuk membuat inisial global indeksnya ya. Kemudian kita nanti akan memanggil soalnya. Untuk memanggil soal kita perlu sebuah prosedur. Maka diklik di sini ya, prosedur yang ini. Kemudian ini yang paling atas dipakai ya, yang ini dipakai. Nah, misal gini ya. Nah, gitu ya. Kemudian set LBL soal. Kita klik dulu. Nah, ini yang label soal.
Set label soal yang teks ya, berarti. Kita cari. Set label soal teks. Nah, yang ini ya. Nah, ini error ya karena ada 2. Nah, kemudian make list ya. Select item list. Di sini berarti di list. Nah, kemudian get global soal. Get global soal ini didapat dari mana? Dari indeks soal yang kita buat, yang ini yang atas. Nah, yang ini ya, tinggal simpan kursor di sini, kemudian ini. Nanti ini kita pasangkan ke yang bagian tadi ya. Nah, kita pasangkan nanti ini ke bagian yang bagian panggil soal tadi. Nah, dipasangkan ke sini. Nah, setelah dipasangkan ke sini, kemudian yang ini ya, get global index. Nah, ini dari mana? Ini dari sini. Nah, yang ini get global index ya. Karena ini sebagai tutorial saja ya, contoh saja. Silahkan nanti sambil dicoba. Nah, seperti itu. Itu untuk membuat yang ini ya, yang bagian pertama, set label soal teks. Global indexnya di sini biar mudah, duplikat saja misalkan ya. Nah, bisa ini diambil dari tadi ya, yang soalnya, yang kumpulan soalnya. Kemudian set button A, kita perlu untuk men-setting buttonnya ya. Di sini klik, kemudian set button A. Button A yang text, setting button A text. Sama make list juga ini. Diduplikat saja berarti ya, biar cepat. Nah, seperti itu. Berarti kalau button A berarti di sini juga bukan global soal tapi global option A ya. Nah, ini global option A. Untuk indeksnya sama ya, dari indeks yang pertama. Biar cepat kita copy saja ya, duplikat saja untuk yang button B-nya. Nah, caranya seperti apa? Tinggal nanti dirubah di sininya. Button A berarti menjadi button B ya. Kemudian option ininya bukan option A lagi, berarti jadi option B. Untuk C, D, dan E begitu seterusnya ya. Itu untuk membuat prosedur untuk memanggil soal. Nanti di sininya rubah panggil soal ya. Seperti itu. Kita hapus saja. Itu untuk membuat blok ini ya. Nah, kemudian ketika kuis dimulai gitu ya, kita harus memanggil soal gitu. Nah, berarti kita butuh prosedur di kuis ini. Caranya bagaimana? Kita klik kuis, kemudian when quiz ini ya. Nah, ini inisial. When quiz inisial ini ya. Kemudian pakai prosedur. Prosedur panggil soal seperti itu. Itu untuk membuat bagian yang ini ya, blok ini. Kita hapus saja langsung. Kemudian kita buat, nah ini inisial global score ya. Jadi kita kan membutuhkan skornya berapa. Jadi skornya itu dimulai dari 0 ini ya. Sama caranya, tinggal klik variabel inisial global ini. Tinggal kita rubah nanti ini. Misalkan skor ini ya. Nah gitu. Tuh, mulai dari berapa gitu ya. Teks ini ya, masukkan. Bukan teks, matematik ya ini, math. Nah, kita masukkan math-nya ke sini dari 0 gitu ya. Itu untuk membuat nanti supaya skornya itu ada gitu ya. Kemudian, nah bagaimana cara membuat button yang ini ya? Button A ini. Sama ini berarti kita klik yang button A. Nah ini ya. When button A klik, ketika button A diklik, nah kita perlu prosedur ya. Nah, ketika misalkan nanti di sini A misalkan ya, yang diklik itu button A itu misalkan optionnya itu option A. Nanti dilihat di kunci jawabannya apakah sama
A atau beda. Kalau sama berarti betul. Makanya di sini pakai if gitu ya. Kalau sama dengan yang di sini, misalkan A di kunci jawaban juga A, berarti nanti nilainya akan bertambah sebesar 10 ya, biar 100 karena soalnya ada 10. Nah, ketika salah di sini ya, maka skornya akan berkurang 2 gitu ya. Seperti itu. Ini untuk penskoran ya. Bagaimana cara membuatnya? Kita akan coba ya di sini. Kemudian kita sudah if, kita masukkan if ya. If dari control ya. Nah, ini. If then else. Yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke logik. Select list item list dari list ini ya. Kemudian kita pasang juga get global jawaban, berarti dari jawaban ya, dari jawaban ini nih. Nah, di sini get global jawaban, berarti kita gunakan yang di sini. Ini untuk global jawabannya. Get global index berarti didapat dari indeks ya. Dari indeks. Nah, yang ini berarti. Nah, get global index. Nanti kita pasangkan saja ini ke bagian yang tadi ya. Begitu caranya. Biar mudah kita duplikat saja ini. Kemudian kita klik teks. Jadi ini untuk mendeteksi nanti apakah jawabannya sama dengan yang option, apakah jawaban ini sama dengan option atau tidak gitu ya. Jadi ini untuk yang bagian ini yang atas, ini tuh untuk jawaban yang dikliknya. Kalau mengklik A gitu ya, sama enggak dengan hasil yang jawabannya seperti itu ya. Kalau sama nanti benar akan bertambah 10, kalau salah nanti akan dikurangi 2 poin ya, seperti itu. Sini kita tulis A misalkan. Ya, seperti itu. Kemudian nah ini jika benar berarti bertambah 10. Berarti set global score ya. Nah, ini skor dari mana? Set global score dari ini ya. Nah, yang ini kita ambil. Begitu. Kemudian yang ini berarti kita ambil daripada math ya. Tambah berarti. Math tambah yang ini ya. Get global score yang ini kita ambil dari yang atasnya. Oke, kemudian tambah berapa? Karena soalnya 10, berarti tambah 10. Jadi jika benar akan bertambah nilainya 10, jika salah nanti akan berkurang 2 ya. Caranya sama ya, untuk yang berkurang juga hanya saja di math-nya nanti pilih yang ini ya, yang kurang. Nah, yang ini. Biar cepat kita duplikat saja. Kemudian pakai yang ini di sini ya. Nah, di else, di salah. Jika salah, maka berkurang 2. Seperti itu. Kemudian pakai logika if lagi ya. Jadi nanti supaya soalnya itu kalau sudah habis 10 soal ini ya. Kalau sudah habis 10 soal berarti nanti akan langsung keluar hasilnya. Nah, jadi bedanya antara if yang ini dengan yang di bawah itu. Untuk if yang di bawah itu nanti jika soalnya sudah habis 10 ya, 10 soal, nanti akan muncul hasilnya ya. Kemudian nanti akan dikirim skornya seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Pertama kita ke logika dulu ya. Ke logika yang ini. Nah, pilih yang ini, blok yang ini. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Nah, kemudian kita ambil global index. Global index itu berarti dari mana yang ini? Nah, ini ya. Global index yang ini bisa kita ambil dari yang ini.
Biar mudah, kita duplikat saja yang ini. Ya, sampai soalnya itu 10. Kita tulis 10 di sana. Gitu. Kemudian kalau soalnya sudah habis 10, maka kita harus ke hasil ya. Open another screen ya. Kita perlu untuk mengontrolnya ya. Pilih kontrol, kemudian open another yang ini ya. Screen name value. Nah, screen name-nya apa? Kita kasih teks di sini berarti. Nama screen-nya yang mana gitu ya. Nah, nama screen-nya itu sesuaikan dengan hasil ya. Yang screen hasil aja. Nah, itu berarti ya. Hasil. Kemudian start value-nya dari get global score. Berarti dari mana? Ini ya. Dari sini nih. Get global score yang ini. Kita setting lagi ya jika salah, jika belum selesai. Jadi jika soalnya belum selesai sampai 10, artinya misalkan masih berada pada nomor 5 misalkan. Tambah berarti 1 indeksnya ya. Jadi soal nomor 7, kemudian 8, 9, sampai 10 nanti. Maka kita perlu untuk men-settingnya ya. Untuk men-settingnya seperti apa? Jadi untuk men-settingnya kita pakai variabel set global index ya. Tuh berarti ini pakai matematik ya. Jika belum selesai berarti pakai math. Ditambah berarti 1. Ini ya. Get global index, kita duplikat saja yang ini. Biar cepat ya. Nah, seperti itu. Nanti ditambah 1 ya. Berarti pakai math di sini. Tuh, nah ini belum selesai karena kita perlu sebuah prosedur untuk memanggil soal. Maka kita di sini. Nah, ini call panggil soal. Nah, inilah blok yang kita buat untuk button A-nya ya. Untuk button A-nya. Untuk button B-nya, button C, dan seterusnya, gampang saja. Tinggal kita duplikat saja gitu ya. Duplikat dari hasil yang sudah kita buat ini. Kita duplikat yang ininya saja. Duplikat. Nah, seperti ini duplikat ya sudah. Nanti tinggal dirubah saja ininya. Berarti kalau button B, berarti di sini juga jawabannya itu B ya. Berarti kalau C nanti di sininya button C, di sininya juga C. Begitu seterusnya ya sampai yang button E gitu ya. Ini kita hapus dulu ya. Nah, itu untuk prosedurnya seperti itu. Dibuat sampai dengan yang E ya. Nah, berarti sudah selesai untuk blok pada bagian kuis. Selanjutnya kita akan masuk pada blok bagian hasil ya. Untuk blok bagian hasil pertama kan kita klik hasilnya di sini ya. Nah, ini untuk membuat tombol ketika misalkan tombol hasil sudah dibuat. Yang ini ya. When hasil backpress. Jadi misalkan kita itu akan mengembalikan, misalkan kita menekan tombol back ya, kembali atau keluar dari aplikasi. Nanti akan muncul ya ini ya. Akan muncul tulisan keluar aplikasi, kemudian apakah Anda yakin ingin keluar, kemudian exit atau stay pilihannya. Ininya di pulse. Kita butuh sebuah prosedur berarti. Sekarang prosedur. Nah, ini untuk notifier-nya ya. Nah, ininya rubah ke false ya.
Nah, kemudian tinggal ini mudah ya, tinggal kita masukkan teks saja. Masukkan teks di sini. Nah, keluar aplikasi. Kemudian apakah Anda yakin ingin keluar? Kemudian exit ya. Satu lagi stay ya, gitu. Nah, ini untuk membuatnya seperti itu ya. Tinggal nanti dimasukkan saja kata-katanya. Oke, untuk membuat blog itu sudah bisa ya. Nah, kemudian kita akan buat ini tombol untuk kembali ke screen 1 ya. Kita buat di tombol button ya di sini ya. Nah, button ini. When button 1 diklik, ketika tombol 1 diklik gitu ya, maka nanti akan kembali ya ke screen 1. Maka pakai kontrol berarti ya. Tinggal masukkan teks di sini. Nah, kemudian kita tulis, kita ingin kembali kemana, misalkan screen apa misalkan ya. Screen 1 misalkan. Nah, tinggal seperti ini ya. Itu untuk membuat tombol kembalinya. Kita hapus. Nah, kemudian untuk membuat ini ya, ketika misalkan kita masuk ke bagian hasil, maka nanti akan ada teks ya, akan muncul skor tulisan skor Anda gitu ya. Skor Anda berapa gitu. Maka cara membuatnya kita buat di sini ya. When hasil inisialis yang ini ya. Kemudian set label hasil teks yang ini ya. Kemudian kita masukkan teks. Nanti tulisannya ingin apa? Misalkan tulisannya samakan saja ya. Skor Anda nanti diisi saja di sini ya. Nah, begini untuk menampilkan nanti hasilnya gitu ya. Kita hapus saja ya. Nah, terakhir untuk exit ya ini. Di notifier berarti ya sama. Close application yang ini. Untuk nanti meng-close aplikasinya. Kemudian kita butuh logika ya. Nah, untuk choice-nya yang ini berarti get choice. Masukkan. Kita masukkan teks. Terus tulis exit ya, seperti itu. Maka nanti akan bisa di-exit. Untuk lebih jelasnya silahkan nanti dipasang ya aplikasinya. Itu untuk cara pembuatan kodenya ya. Seperti itu. Desainnya misalkan ya akan kita rubah sedikit. Cara merubahnya tinggal di sini ya yang sudah kita upload, kemudian pilih background sesuai dengan kesukaan kita, maka akan didapat hasil seperti tadi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan cara membuat screen pada Meet App Inventor pada bagian contoh soal. Nah, yang pertama adalah menyiapkan gambar-gambar yang akan digunakan. Nah, gambarnya sudah dikumpulkan ya. Yang selanjutnya adalah membuat screen awal. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, selanjutnya, pertama untuk membuat screen awal, dapat ditambah end screen ya, dengan mengklik ini. Nah, selanjutnya adalah mengubah nama screen ini. Nama screen-nya menjadi screen soal usaha dan energi. Nah, jangan lupa juga di bagian teks ini untuk memberi nama juga.
soal usaha dan nah nanti akan berubah menjadi seperti ini. Nah selanjutnya adalah membuat background. Caranya adalah kita mengupload filenya dulu. Bentar, bukannya ini. Ya ini. Nah, kalau salah kalian dapat menggantinya lagi. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan layout. Nah, dengan mengklik layout, kita tambahkan horizontal argument. Tabel dulu. Nah, kemudian kita atur ukurannya 100%. Lebarnya juga 100%. Kemudian kita tambahkan horizontal argument. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi ini juga sama. Nah, selanjutnya kita menambahkan gambar. Caranya dengan menyeret image ini ke sini. Nah, kalian dapat mengaturnya suka kalian ya. Nah, kalian dapat mengubahnya dengan mengklik picture, kemudian pilih gambar yang telah kalian sediakan. Ini aja. Selanjutnya kalian atur ukurannya. Setelah menambahkan gambar, kalian dapat menambahkan button untuk tombolnya dengan cara menseret. Kalau ada kesalahan, kalian dapat mendelete-nya langsung. Ubah nama buttonnya dengan cara lihat pada properties, kemudian cari yang namanya tag ini ya. Kemudian kalian ubah menjadi mulai. Kalian juga dapat mengatur hurufnya, besar huruf, dan juga warna. Bisa di bold juga. Kemudian warnanya juga dapat kalian ubah. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian ingin ininya agak ke bawah, dapat kalian tambahkan layout di atasnya. Nah, pastikan ini di atas ya. Ukurannya bisa kalian atur sendiri ya. Jadi seperti ini. Nah, setelah ininya selesai, kalian masuk ke blocks untuk membuat perintah. Caranya, klik button 1, kemudian pilih when button 1 klik dulu, seret, suka. Kemudian klik control, kemudian pilih open another. Nah, ini.
Selanjutnya kalian klik tag, kemudian pilih yang ini. Selanjutnya, nah isi nama screen yang kalian tuju. Contohnya screen 2, karena nanti kita akan membuat menu contoh soal di screen 2. Balik lagi ke designer. Nah, sekarang kita akan membuat menu contoh soal. Nah, karena keterbatasan penambahan screen pada Mint App Inventor, maka dalam satu screen ini akan memuat banyak screen. Nah, caranya adalah seperti ini ya. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, oke, dilanjut saja. Pertama, add screen. Sudah itu. Tunggu ya. Gas di situ. Nah, udah. Kalian bisa lihat ini sudah screen 2. Seperti yang tadi kita ubah nama pada screen 2 menjadi menu soal usaha dan nah, jangan lupa juga di title-nya kalian ubah juga menu soal usaha dan nah selanjutnya kalian ubah background-nya kayak yang tadi. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita beri judulnya dulu dengan mengklik label, kemudian tambahkan. Nah, kita ubah teksnya menjadi menu contoh soal. Nah, kalian ubah pada properties ukuran teksnya. Nah, nanti judulnya seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan layout. Pertama yang ditambahkan adalah table argument. Kita atur tingginya. Kemudian atur banyak kolomnya dan banyak baris. Karena kita akan memasukkan 10 nomor, maka kolomnya 2 dan row-nya 5. Sudah. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga button. Kita atur size button, ukuran jenis huruf, ukuran 10 saja. Hurufnya kita nah, kita juga dapat mengganti warna. Nah, setelah itu kita juga tambahkan button untuk setiap soal. Kita ubah nama buttonnya jadi soal. Atur ukurannya.
Selanjutnya, agar button ini tidak tertukar, kita ubah namanya jadi button baru. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tambah string. Tambah layout. Kita tambahkan, kemudian kita atur tinggi dan lebarnya menjadi preference. Selanjutnya backgroundnya kita ubah. Nah, kemudian tambahkan layout. Tambahkan label. Kita ubah tagnya menjadi sama seperti yang button soal 1. Nah, kita ubah namanya menjadi soal 1. Nah, agar dapat menambahkan banyak screen, kita hapus centang ini, hilangkan centangnya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi layout. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan soal-soal yang telah kita siapkan. Nah, agar lebih mudah, kita siapkan soalnya dalam bentuk gambar, sehingga nantinya kita hanya memasukkan gambar saja. Caranya, pertama, klik yang soal pertama, centang visible-nya, kemudian tambahkan layout. Nah, kemudian kita atur layoutnya. Selanjutnya kita tambahkan icon gambar. Seret ke layout ini. Nah, kalau sudah, kita masukkan gambar. Caranya upload file seperti yang tadi. Pilih filenya. Kita cari ini, open, oke. Nah, picture-nya kita ganti dengan ini. Nah, nanti akan ada gambar di sini. Ini udah muncul. Dan seterusnya sampai soal 10. Kita tidak adakan lagi centangnya. Yang di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan menambah perintah quick block. Yang pertama adalah kita akan tambah perintah untuk layoutnya. Yang pertama, klik prosedur, kemudian pilih prosedur, ganti nama prosedurnya menjadi hidden. Selanjutnya, klik layout, contoh soalnya. Klik ini, pilih set soal 1 visible, kemudian klik login, pilih file. Selanjutnya
duplikat ini menjadi ubah 2, duplikat lagi jadi 3, dan seterusnya sampai 10. Nah, selanjutnya kita ke button. Klik button, kemudian pilih when button klik. Selanjutnya klik prosedur, pilih call hidden. Kemudian klik soal layout soalnya. Kemudian pilih set soal visible. Kemudian klik login, pilih true. Nah, ulangi tombol ini hingga duplikat aja, ubah jadi, dan seterusnya hingga soal 10. Kemudian kita akan mengatur button menu. Caranya klik button menu, pilih when button menu klik, kemudian pilih set global. Ininya bisa diduplikat aja, masukkan, kemudian duplikat, masukkan ke sini. Nah, selanjutnya kita akan mengatur screen menu soal untuk menu keluar. Nah, ini klik, kemudian pilih when, pilih ini. Selanjutnya klik kontrol, pilih ini, kemudian klik variabel, pilih get, kemudian klik login, pilih yang ini, masukkan, kemudian nah selanjutnya duplikat ini, duplikat ini juga, kemudian klik ini, kemudian tambahkan else. Nah selanjutnya klik kontrol, kemudian pilih close screen. Kita cari
Nah, jangan lupa ininya sampai soal ke 10-nya. Kalau sudah semuanya beres, kita kembali ke desainer. Kemudian kita save project dengan klik project. Kemudian klik save project. Nah, kalau project sudah disimpan, nah kita dapat mengekstrak atau build app ini bisa dengan QR code, dengan cara men-scan kode yang nanti ada dengan HP kita atau dengan men-save ke komputer kita. Nah, kita coba save dengan QR code. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, nanti setelah muncul kodenya, dapat kita scan dengan HP kita, dan nanti aplikasi yang telah kita buat akan ada pada Android kita. Nah, ini QR kodenya, kita scan dengan HP kita, maka nanti kita dapat mendownload aplikasi yang telah kita buat. Nah, berikut ini adalah tampilan aplikasi yang telah kita buat. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.